Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadiana dengan NPM 204240081. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membahas mengenai standar proses dan juga standar penilaian dalam telaah kurikulum. Nah, dalam sistem pendidikan nasional, mutu pembelajaran sangat ditentukan oleh adanya standar yang jelas. Nah, dua standar yang paling dekat dengan kegiatan di kelas adalah standar proses dan juga standar penilaian. Karena keduanya ini langsung berkaitan dengan pengalaman belajar peserta didik. Nah, ini ada urgensi. Standar proses berfungsi mengatur bagaimana pembelajaran dilaksanakan, sedangkan standar penilaian mengatur bagaimana hasil belajar diukur. Artinya, keduanya saling melengkapi. Namun, secara kritis, meskipun standar sudah dirancang dengan baik, dalam praktiknya masih sering ditemukan kesenjangan antara teori dan pelaksanaan di lapangan. Nah, ini ada dasar hukumnya. Secara regulasi, standar proses itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022. Sedangkan standar penilaian diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022. Nah, kedua regulasi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, ini adalah standar proses yang merupakan kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, standar ini mengatur bagaimana guru merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembelajaran agar berjalan secara efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam standar proses juga terdapat beberapa komponen utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses, dan juga pengawasan pembelajaran. Nah, keempat komponen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Baik, kita lanjut pada perencanaan. Perencanaan pembelajaran disusun berdasarkan capaian pembelajaran dan harus memuat tujuan, langkah kegiatan, serta asesmen. Nah, saat ini perencanaan bersifat lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya. Namun secara kritis, tidak semua guru memiliki kesiapan dalam merancang pembelajaran secara mandiri. Lalu ada juga pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik serta mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Lanjut pada penilaian proses. Penilaian proses ini dilakukan melalui refleksi dan ungkapan balik untuk memperbaiki pembelajaran. Namun dalam kenyataannya penilaian ini seringkali hanya bersifat administratif dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, ini ada standar penilaian. Standar penilaian ini merupakan kriteria dalam menilai hasil belajar peserta didik. Nah, penilaian ini juga tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses perkembangan belajar siswa. Adapun juga prinsip. Nah, penilaian ini harus memenuhi prinsip objektif, adil, transparan, dan edukatif. Nah, artinya penilaian harus berdasarkan data, tidak diskriminatif, terbuka, dan mampu mendorong perbaikan belajar. Kita lanjut pada teknik. Terdapat beberapa teknik penilaian seperti tes, observasi, penugasan, portofolio, dan juga praktik. Nah, penggunaan teknik ini seharusnya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini
dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan seperti penilaian yang terlalu fokus pada aspek kognitif serta kurangnya penggunaan penilaian autentik. Sebagai contoh, guru masih lebih sering menggunakan tes tertulis dibandingkan penilaian berbasis proyek atau portofolio, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Nah, ini jika kita telaah, sebenarnya standar yang ada itu sudah dirancang dengan baik. Namun, tantangan utama terletak pada implementasinya di lapangan, terutama terkait kesiapan guru dan juga kondisi sekolah. Nah, dari sekian yang saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa standar proses dan standar penilaian itu merupakan elemen penting dalam pembelajaran. Nah, keduanya ini harus diterapkan secara konsisten agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan dan paparkan kepada kalian semua. Apabila ada salah penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.